Ibu akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar, di mana materi ini akan masuk ke dalam ujian. Jadi kalau bentuk umumnya adalah fx sama dengan a dikali dengan x pangkat n, maka untuk turunan pertamanya, simbolnya adalah aksen seperti ini, simbol dari turunan pertama. Caranya adalah pangkat n ini kalian kalikan ke dalam koefisien, jadi n dikali a, dikali x, kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi n kurang 1. Ini adalah bentuk umum dari turunan fungsi aljabar. Nah, di dalam turunan ini ada beberapa sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah jika fx sama dengan x, maka turunan pertamanya atau f aksen adalah 1. Jadi contohnya, kalau misalnya fx sama dengan 5x, maka f aksennya adalah, nah, x ini kan tadi turunan pertamanya adalah 1. Berarti 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Seperti itu. Yang kedua, jika fx sama dengan k, di mana k ini adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel, maka f aksennya adalah 0. Jadi Ibu kasih contoh, misalnya fx sama dengan 100, maka turunan pertamanya atau f aksennya tetap sama dengan 0. Jadi berapapun besar angkanya, kalau dia konstanta, turunan pertamanya adalah 0. Ibu kasih contoh, sebuah fungsi. Misalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 5x pangkat 5x saja ditambah 8, maka turunan pertamanya adalah, jadi ini kalian turunkan masing-masing. Kita turunkan dulu yang bagian depan. Caranya sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, jadi pangkat 2 ini kita kalikan ke 3, 2 kali 3, 6, 6x, kemudian pangkat 2-nya kurang 1, 2 kurang 1 berarti 1. Atau biasanya pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi cukup seperti ini, dikurang. Kemudian kita turunkan 5x. 5x ini kan kalau turunan x itu adalah 1. Berarti ini adalah 5 dikali 1. Sedangkan turunan dari 8 adalah 0, karena dia adalah konstanta. Ini kita selesaikan, berarti f aksen adalah 6x dikurangi 5. Seperti itu ya. Misalnya lagi Ibu mau kasih contoh, fx sama dengan 3x pangkat 5 kurang 4x pangkat 2 ditambah dengan 7x. Kalian disuruh mencari f aksen 1. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah f aksen 1, kalian cari dulu turunan pertama dari fx. Kita cari f aksennya dari fungsi fx. Berarti turunan dari 3x pangkat 5, ini pangkatnya kita kalikan ke koefisien, berarti 5 kali 3, 15. X pangkat 5-nya dikurang 1, berarti pangkat 4. Dikurang, ini 2, kita kalikan ke koefisien 4, berarti 2 kali 4, 8. X pangkat 2 kurang 1, pangkatnya sisa 1, atau nggak perlu ditulis. Kemudian turunan dari 7x. X kan turunannya 1, maka turunan dari 7x adalah 7 kali 1, atau Ibu langsung 7 kali 1 adalah 7. Karena yang dicari adalah f aksen 1, maka x-nya semua kita ganti dengan angka 1. 15 kali 1 pangkat 4, kurang 8 kali 1 ditambah dengan 7. Ini 1 pangkat 4 tetap 1, 15 kali 1 ya tetap 15.
Kemudian ini 8 kali 1, 8, ditambah dengan 7. Maka 15 kurang 8 hasilnya adalah 7, 7 tambah 7 hasilnya 14. Ini dia jawaban dari F aksen 1. Oke, Ibu lanjut. Kalau turunan pertama, itu simbolnya adalah F aksen. Maka turunan kedua, simbolnya adalah F double aksen seperti ini. Jadi langkahnya masih sama. Sebuah fungsi misalnya 7x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah dengan 10. Untuk mencari turunan pertamanya, kalian turunkan dengan simbol F aksen. Jadi pangkat 5 ini kalian turunkan ke koefisien dikali 5 kali 7, 35, kali X, kemudian pangkat 5 berkurang 1 jadi 4. Kemudian 2 kali min 3 jadi min 6. X pangkat 1 atau satunya nggak perlu ditulis. Ini turunan dari 10 karena dia konstanta, berarti turunannya 0, atau nggak ditulis juga nggak jadi masalah. Kemudian untuk cari turunan kedua, maka simbolnya adalah F double aksen. Jadi kalian turunkan 2 kali. Kalau kita turunkan berarti ini pangkat 4. Ibu kalikan ke 35, berarti hasilnya adalah 140. X pangkat 4 ini kurang 1 berarti sisa 3. Kemudian turunan dari 6X. Turunan X itu adalah 1. Maka 6 kali 1 sisa negatif 6. Maka turunan keduanya adalah 140x pangkat 3 dikurangi dengan 6. Seperti itu. Oke, Ibu lanjut. Di turunan ada dalam bentuk perkalian dan dalam bentuk pembagian. Jadi kalau dalam bentuk perkalian, jika sebuah fungsi f(x) sama dengan u dikali dengan v, di mana u dan v-nya adalah sebuah fungsi, maka turunan pertamanya adalah u aksen dikali dengan v ditambah dengan u, kita kalikan dengan v aksen. Ini adalah rumus dari perkalian turunan. Ibu kasih contoh. Misalnya f(x) sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 2x pangkat 4 kali dengan 3x pangkat negatif 6. Nah, kalau seperti ini berarti u-nya adalah yang ini, sedangkan v-nya adalah yang ini. Maka u-nya sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 2x pangkat 4. Karena di rumusnya ada u aksen, jadi kita turunkan. U aksen berarti ini pangkat 5, kita kalikan ke koefisien. Di sini sebenarnya ada angka 1 tapi nggak ditulis. Berarti 5 kali 1, 5. X pangkat 5-nya kurang 1, sisa 4. Ditambah dengan 4 kali 2 berarti 8. X pangkat 4-nya kurang 1, sisa 3. Kemudian V-nya adalah 3X pangkat negatif 6. V aksen berarti min 6, kita kalikan 3 jadi min 18. X pangkat min 6 kurang 1 jadi min 7. Setelah kita cari U, V, U aksen, dan V aksen, maka kita masukkan ke dalam rumus turunan. U aksennya adalah 5X pangkat 8 ditambah dengan, 5X pangkat 4 ditambah dengan 8X pangkat 3. Kita kalikan dengan V-nya adalah 3X pangkat min 6. Ditambah U-nya adalah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4.
kita kalikan dengan V aksennya min 18X pangkat min 7. Ini kalau Ibu kali masuk, berarti hasilnya adalah 15X. Pangkat kalau dikalikan berarti ditambah ya. X pangkat min 2, kemudian ditambah dengan 24X pangkat min 3. Ini juga kita kali. 5 ini kita kalikan ke dalam X pangkat 5, kita kalikan ke min 18X pangkat min 7. Berarti min 18X pangkat min 2. Kemudian dikurang 2 kali min 18 berarti min 36. X pangkat min 3. Ya, kita lihat yang sejenis. Berarti ini sejenis. 15 kurang 18 berarti hasilnya min 3. X pangkat min 2. Kemudian 24 kurang 36 berarti hasilnya adalah min 12X pangkat min 3. Nah, inilah hasil dari turunan pertama. Nah, kalau ada yang dalam bentuk perkalian, ada juga yang dalam bentuk pembagian. Pembagian, jadi kalau fx sama dengan u dibagi dengan v, di mana u, v-nya juga adalah sebuah fungsi, maka f aksennya adalah u aksen dikali v dikurang dengan u kali v aksen, kita bagi dengan v pangkat 2. Ibu kasih contoh. Misalnya fx sama dengan 3x tambah 1 per 2x kurang 3. Yang dicari adalah f aksen. Maka ini kita misalkan jadi u. U-nya adalah 3x tambah 1. Maka u aksennya turunan dari 3x, turunan dari x1, 3 kali 1 langsung 3. Turunan dari 1 berarti 0 ya, kalau usah ditulis. Kemudian V-nya adalah 2x kurang 3. V aksennya berarti turunan dari 2x adalah 2. Sedangkan turunan dari min 3, 0. Kalian nggak usah tulis, nggak jadi masalah. Kita masukin ke dalam rumus. U aksennya 3, V-nya 2x kurang 3, dikurang U-nya adalah 3x tambah 1, dikali dengan V aksennya 2, per 2x kurang 3 pangkat 2. Sampai sini tinggal kita kali-kali masuk. 3 kali 2x berarti 6x. 3 kali min 3 berarti min 9. Kemudian ini kita kalikan dulu ke sini. Masih dalam bentuk kurung, berarti min buka kurung. 3x kali 2, 6x. 1 kali 2 berarti plus 2. Per, yang di bawahnya kita jabarkan, berarti hasilnya 4x kuadrat. Dikurangi dengan 12x, ditambah dengan 9. Ini Ibu buka kurung. Kalau buka kurung berarti negatifnya dikali masuk ke dalam, min 6x. Min kali 2 berarti min 2. Kita cari yang sejenis, berarti ini 6x kurang 6x habis. Min 9 kurang 2 berarti min 11. Per 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Ini dia jawabannya. Oke, terakhir. Ada bentuk turunan dalam bentuk aturan rantai. Jadi aturan rantai ini kita gunakan jika fungsi misalnya U sama dengan fx pangkat n. Nah, jika fx ini
dia dalam bentuk pangkat yang tinggi atau memiliki pangkat dalam bentuk pecahan, maka untuk mencari turunan pertamanya atau U-aksen, jadi cara kerjanya masih sama. Pangkatnya kalian turunkan, dikalikan ke depan, berarti ini N kali Fx, kemudian pangkatnya dikurang 1. Tapi ada tambahannya, yaitu karena di dalam ini adalah fungsi, kalian turunkan lagi fungsi Fx-nya. Seperti ini. Ibu kasih contoh. Misalnya Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 3x ditambah dengan 1 pangkat 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau pangkatnya 5 kan nggak mungkin kita jabarkan satu-satu. Oleh karena itu kita pakai aturan rantai. Dan di dalam ini adalah sebuah fungsi. Maka untuk cari turunannya, sama dengan rumus ini, berarti 5-nya kita turunkan, kalikan ke depan dulu. Berarti 5. Kemudian fungsinya kalian tulis ulang. Tapi pangkatnya berkurang 1. Jadi 5 kurang 1 sisa 4. Jangan lupa dikali dengan turunan pertamanya, alias F-aksennya. Berarti turunan yang di dalam kurung, yang Ibu kasih bulatan warna biru ini, turunan dari 4x kuadrat berarti 2 kita kalikan ke depan, 2 kali 4 jadi 8. X pangkat 2-nya kurang 1, sisa pangkat 1. Kemudian turunan dari 3x, turunan x itu 1, berarti hasilnya min 3. Turunan dari 1, 0, nggak usah ditulis. Nah, sampai di sini berarti yang bisa kita kalikan adalah 5 dikalikan ke 8x kurang 3 kali 4x kuadrat kurang 3x tambah 1 pangkat 4. Ini bisa kita kali masuk, berarti 40x min 15 dikali dengan 4x kuadrat kurang 3x tambah 1 pangkat 4. Oke, jadi itu materi yang akan masuk di dalam ujian. Nanti kalian pelajari lagi dalam LKS. Untuk materi ujian, ada 2 bab. Yang pertama bab limit. Bab limit kalian pelajari dari soal-soal yang pernah Ibu kasih, PR. Kemudian untuk yang bab kedua turunan. Sebagai kisi-kisi, Ibu kasih latihan soal. Jadi selain yang kalian pelajari di video ini, latihan soalnya bisa kalian ambil dari LKS, halaman 43, nomor 1 sampai 10. Oke. Jadi sekian penjelasannya Ibu untuk materi ujian. Selamat belajar, semoga ujiannya sukses.